Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Hai adik-adik semua, mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab besaran dan satuan. Kalau kakak nggak salah ini adalah pertemuan kelima. Jadi hari ini kita masuk ke materi konversi satuan dari suatu besaran. Sebelumnya kakak sudah memberikan penjelasan berupa 7 besaran pokok ya. Yang belum tonton segera tonton di playlist besaran dan satuan, di mana 7 besaran itu mempunyai satuan masing-masing, dimulai dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, sekarang kita mau konversi dari satuan yang satu dengan yang lainnya, begitu ya. Nah, untuk kali ini kita ambil konversi satuan panjang. Kita perhatikan, apa sih Kak arti dari konversi? Jadi konversi itu adalah mengubah nilai suatu sistem satuan. Artinya begini, kalau satuannya itu adalah sentimeter, bisa kita ubah menjadi meter. Dari meter kita bisa ubah menjadi desimeter. Secara internasional, satuan yang dipakai untuk panjang adalah meter. Tapi kalau bendanya itu kecil atau terlalu besar, maka dikonversi dengan satuan yang lain. Gitu ya. Masih ingat pelajaran SD seperti ini? Tangga satuan? Masih ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Gampang ini kan? Masih ingat? Apabila turun satu tangga, maka ini dikalikan 10 ya. Jadi kakak bikin keterangan di sini, turun dikali 10. Ya, masih ingat kan? Nah, kebalikannya juga berlaku. Apabila naik satu tangga, gini ya, naik satu tangga, maka ini akan dibagi. Naik, maka dibagi ya. Naik dibagi 10. Nah, seperti ini. Ya kan? Artinya, kalau misalkan di sini 1 kilometer ya, tapi kan di sini yang jadi patokan adalah meternya. Yang jadi patokan adalah meter. Kenapa meter yang jadi patokan? Karena satuannya secara internasional adalah meter. Ya kan, Dik? Jadi 1 kilometer itu berapa meter gitu ya? Jadi 1, 2, 3. Nah, gini ya. Berarti ini adalah 1000. 1000 apa? 1000 meter. 1000 meter kalau kita buat eksponen atau perpangkatan, ini adalah 10 pangkat 3. Ya enggak sih? Ya kan? Kenapa dia 10 pangkat 3? Karena ini adalah 10 kali 10 kali 10. 10-nya berapa kali? Ada 3 kah? 3 kali. Bukan 3 kali kan? Kalau 3 kali berarti 3 kali 10. Ini tidak 3 kali lipatan seperti itu. Ya. Berlaku juga kalau misalkan dari bawah nih, dari sentimeter ke meter, maka kakak bikin dari sentimeter ke meter. Ini ya misal. Jadi kalau dituliskan 1 sentimeter berapa meter gitu kan? Dari sentimeter ke meter 1, 2, berarti ada 2 nih. Kalau 2 berarti 1 dibagi dengan 100. 1/100. Kalau kita kembalikan 1/100 ini adalah 0,01 gitu ya. Ini artinya adalah 10 pangkat minus 2. Ini dia. Ini kan nolnya ada 2 di bawah. Berarti kalau di ke atas berarti pangkat negatif. Ini menjadi apa? Menjadi meter. Seperti itu. Bisa ya? Pokoknya turun satu tangga dikali 10. Ini pelajaran SD. Sudah pernah dijabarkan ini ya waktu SD ya. Oke, kita acak lagi. Misal 1 kilometer berapa milimeter? Kemari ya. Milimeter. Berarti kalau milimeter berapa tangga dari atas? Dari kilometer ke milimeter. Tak usah dihitung lagi kilometernya, Dek. Langsung aja ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kakak bikin di sini 1 kilometer itu sama dengan 1 juta. Nah, ini 1 juta
meter. Jadi 1 kilometer sama dengan 1.000.000 milimeter. 1.000.000 ini berarti pangkatnya berapa? Nolnya ada 6. Berarti ini adalah 10 pangkat 6. Satuannya sekarang adalah milimeter. Begitu. Ya, bisa ya. Nah Kak, ada nggak yang lebih tinggi dari sini? Ada. Ke bawah itu ada yang lebih tinggi lagi nanti. Ke atas juga ada. Ke atas ada yang lebih tinggi lagi. Ke bawah ada yang lebih kecil lagi. Ini namanya adalah mikrosatuan. Nah ini mikrosatuan. Ini mau Kakak tekankan, mikrosatuan. Yang ke atas dinamakan ini menjadi makrosatuan. Nah, kenapa dikatakan mikro? Kenapa dikatakan makro? Kalau makro berarti ukurannya besar, sedangkan mikro itu ukurannya adalah yang sangat kecil. Ya kan, Dek? Sekarang perhatikan. Di sini Kakak tuliskan. Yang biasa kita pakai adalah kilometer, ya. Berarti kalau Kakak tuliskan ini posisinya seperti ini. Kilometer. Kalau yang kecil meter, oke. Ini posisinya adalah meter. Kenapa posisinya meter? Karena meter ini adalah satuan secara internasional. SI untuk apa? Untuk panjang. Nah ini standar satuan internasional untuk panjang. Jadi kalau misalkan ke atas, di atas kilometer, Kakak buat ya, kilometer. Ini adalah 10 pangkat 3 meter. Ini artinya adalah 1000 meter. Kan kilometer paling atas. Tapi di atasnya masih ada lagi. Di atasnya nanti ada yang disebut sebagai gimana ya Kakak bikin ya supaya gampang. Ada penghapus. Nah, ini Kakak buat konversi satuan panjang. Ini satuan panjang. Dia berupa makro dan mikro ya. Di sini ukurannya adalah makro. Nah, yang ini ukurannya adalah mikro. Nah, kita perhatikan bagus-bagus sedikit. Kalau dia kilometer, berarti ini adalah kilometer. Nah, ini kilometer. Atau kita buat di sini adalah km. Nah, kalau km itu adalah 10 pangkat 3 meter. Nah, karena standarnya adalah meter. Di atas kilometer itu namanya apa? Kalau dia 10 pangkat 3, di atasnya lagi 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu disebut sebagai mega. Juta kan ini? Berarti di sini adalah mega. Nah, ini megameter. Nah, ini adalah M besar ya, karena dia makro. Terus di atas mega 10 pangkat berapa? 10 pangkat 9 meter. Ya. Kalau 10 pangkat 9 namanya ini adalah giga. Nah, ini. Makanya sekarang ada satuan giga gitu kan. Berapa giga? 7 giga. Kalau kita berapa lagi pakai datamu? Masih ada 100 MB lagi, masih aman lah ya kan. Tapi kalau udah tinggal 200 kilobyte, berarti di sini dia ukurannya adalah 10 pangkat 3. Jadi yang kita gunakan untuk pakai data itu adalah 10 pangkat 9 gitu ya. Ini adalah gigameter. Oke, kalau satuannya besar maka G-nya itu harus huruf besar. Nah, ini gigameter. 10 pangkat 9. Ada di atasnya ada nanti beberapa tahun ke depan pasti kita gunakan untuk pakai data yang skala besar, yaitu satuannya tambah 3 lagi, berarti ini adalah 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 meter ini disebut sebagai tera. Nah, ini terameter. Jadi kalau dia terameter, T-nya besar ya. Nah, ini terameter. Ini dia. Kalau dia gigabyte berarti satuannya adalah dalam bentuk byte gitu kan. Jadi ini kan panjang, gigameter gitu. Oke, jadi kalau yang kecil bagaimana Kak? Kalau yang kecil di bawah milimeter masih ada. Di bawah milimeter kita bikin yang 3 ya. Ini kan 3 nih. Jadi Kakak bikin di sini milimeter. Nah, ini. Kalau dia milimeter berarti ini adalah mm.
mm itu berapa Kak? Ini adalah 10 pangkat minus 3 meter. Kenapa minus 3 meter? Perhatikan tadi. Ini dari milimeter ke meter. Kan 3 tangga. 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. 1 dibagi 1000 berarti 10 pangkat minus 3. Atau ini dia penulisannya. 10 pangkat minus 3 meter. Di bawahnya masih ada Kak. Masih di bawah milimeter ini deh. Ada yang disebut sebagai pangkat 6 mikro. Nah ini 10 pangkat minus 6 meter. Ini namanya adalah mikro. Nah ini mikrometer. Ini gini ya tulisannya. Ini dibaca mikrometer. Bisa terbaca terus enggak Kak? Ya, mikrometer. Kalau dulu kan alat untuk melihat benda yang kecil itu disebut sebagai mikroskop kan. Karena dulu orang mengira bahwa benda kecil itu satuannya adalah yang kecil pada zaman itu adalah minus 6. Tapi sekarang seiring perkembangannya zaman masih bisa diteliti yang lebih kecil lagi. Contoh, pernah dengar iklan dari Pepsodent? Pepsodent dengan nanosistema, begitu kan? Nanosistema itu adalah partikel-partikel yang sangat kecil. Ukurannya adalah ukuran nano. Jadi kalau ukuran nano berapa itu Kak? Nah perhatikan, kalau sekarang kita sering gunakan giga, mungkin di hal yang makro juga yang digunakan adalah pangkat minus 9 gitu kan. Ini kan tadi mega, dulu kan mega sinetron gitu, mega kamus, yang digunakan itu 10 pangkat 6-nya. Dan yang kecilnya itu adalah mikroskop, yang dipakai adalah 10 pangkat minus 6-nya. Sekarang lebih canggih lagi, digunakan di sini deh adalah si nano ya. Nanometer. Nah ini nanometer, ini ukuran yang yang sangat kecil ya dek. Ini n kecil, nanometer. Nah pangkat lagi 3 berarti 10 pangkat minus 9 meter. Nah, kalau ada yang pangkat 12 di sini juga pasti ada yang pangkat minus 12. Jadi kalau pangkat minus 12 bagaimana Kak? Nah yang pangkat minus 12 namanya adalah piko. Nah ini pikometer. Pikometer itu dalam bentuk 10 pangkat minus 12 meter. Nah, seperti itu. Bisa ya kira-kira? Bisa. Baik, kalau misalkan kakak kasih contoh nih. Contoh konversi ya. Contohnya adalah diketahui 1000 ini 1000 mikrometer. Nah ini kalau 100 mikrometer, ini berapa meter? Mau dikonversi nih. Oke, tak usah bingung-bingung. 100-nya tetap tuliskan. 100 mikrometer berarti 100-nya tetap kali mikrometer. Mikro itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Kan gini. Di matematika kan dek, ini artinya 10 pangkat 2 kan yang 100. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 6. 2 kurang 6. Itu berapa? Minus 4. Berarti ini adalah 10 pangkat minus 4 meter. Ini dia. Ini lebih dijabarkan di eksponen ya, matematika kelas 10 SMA. Dan di kelas 3 SMP juga udah mulai dipelajari. Baik, mengerti dekku untuk sampai pelajaran kita konversi satuan panjang, makro dan juga mikro? Mudah-mudahan mengerti ya. Bisa dimengerti? Jelas ya? Oke, baik. Kalau menurut kalian channel ini bermanfaat, ajak teman-teman kalian bergabung di channel kakak Mas Rumus Fisika dengan cara share linknya sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa belajar bersama dengan kakak di channel Mas Rumus Fisika. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.